Ya, dalam hitungan hari, Joko Widodo dan Yusuf Kala akan memimpin Indonesia. Duet sipil sudah menyusun postur kabinetnya dan tinggal mengumumkannya. Utak-atik kabinet Jokowi, itulah topik The Headlines kali ini. Dan menjelang pelantikan Jokowi JK ini adalah edisi khusus The Headlines. Yang hadir kali ini adalah semuanya dari media, para jurnalis yang sudah terkemuka. Dari ujung ada Mas Bambang Harimurti dari Tempo, ada Budiarto Sambasi dari Kompas, ada dari Bareksa.com, Karania Dharma Saputra, dan Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai perbincangan, mari kita ikuti pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto berikut ini. Saya yakin beliau seorang patriot. Saya juga menyampaikan, saya yakin di dalam hati beliau paling dalam, keinginan kami sama. Keinginan kami adalah keutuhan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai komitmen kita. Itu saya sampaikan keyakinan saya. Dan karena itu saya menyampaikan bahwa partai yang saya pimpin dengan teman-teman saya dan pendukung saya akan saya minta untuk mendukung Saudara Joko Widodo dan pemerintah yang insya Allah beliau akan pimpin. Dan apabila ada hal-hal yang kami nilai tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, kami tidak akan segan-segan untuk mengkritisi, menyampaikan koreksi, kritikan. Dan itu kami sampaikan tadi. Dan beliau menyampaikan, ya itulah yang diharapkan dalam sebuah demokrasi. Ke depan kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari pemerintah yang baru nanti, pemerintah kami, saya juga sampaikan, kita siap karena memang keseimbangan dalam manajemen kenegaraan ini penting sekali. Ada yang melakukan, tetapi ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, dan ada yang mengkritisi. Saya kira itu sebuah hal yang sangat baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Iya, itu pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo, pertemuan bersejarah saya rasa begitu ya, sesudah. Ya, pertemuan bersejarah dan pertemuan yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Semua orang karena ini kan dua rival politik yang ketika kampanye kemarin tampaknya keras. Sudah bertukar greetings itu. Greeting satunya selamat ulang tahun, lalu kemudian satunya selamat karena sudah terpilih. Kita bisa menimbang-nimbang mana nilai greetings yang lebih besar gitu untuk political gain kira-kira ya. Tapi ini memang kita tunggu-tunggu. Iya. Dari Tempo melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya lihat ini menunjukkan kecerdasan Jokowi ya, low profile, high profit. Ya. Sebab kalau kita lihat kan sebetulnya harusnya yang berkunjung itu kan Prabowo ke calon presiden terpilih. Tapi Jokowi dengan alasan loh kan ulang tahun, datang mengucapkan selamat ulang tahun, dan hasilnya kita lihat Prabowo yang selama ini kesannya menentang dan akan menjegal, bicara di depan semua orang, depan publik, depan pers, memerintahkan semua anak buahnya untuk mendukung Presiden Jokowi. Ya, walaupun tetap dalam posisi mengkritisi pemerintah begitu ya, posisi oposisi begitu ya, Mas Bas. Menariknya ke depan apa yang akan terjadi? Apakah akan ada semacam kerjasama terbatas atau bahkan koalisi antara Gerindra dengan PDIP? Wow. Dan kita melihat sebetulnya mereka bukan musuh, tapi kawan lama. 2009 mereka sama-sama mencalonkan presiden dan wapres Megawati dan Prabowo Subianto. Jadi banyak yang menarik yang bisa terjadi ke depan, dan pada dasarnya politik kita emang begitu, konflik konsensus. Konflik nanti menciptakan konsensus baru, lalu terjadi lagi konflik,
terjadi konsensus baru ini yang menarik untuk diamati, terutama untuk wartawan ya, jadi ada kerjaan. Mas Karani. Ya mungkin kalau saya dari sisi market ya Mbak, jadi saya kira memang waktu itu market bereaksi terlalu berlebihan. Saya kira kita lihat kan investor asing keluar setelah terjadi dominasi KMP di parlemen, mengkhawatirkan bahwa ini kita akan menghadapi sebuah kebuntuan politik dan lain sebagainya. Sesudah pertemuan ini? Ya saya kira hari ini membuktikan bahwa saya kira ya politik Indonesia itu kan begitu cair ya kan, seperti yang tadi diutarakan oleh sebelumnya. Jadi saya kira selalu masih ada solusi lah ke depan, bahwa saya kira jauh sekali politik kita ini jauh dari yang dikhawatirkan akan terjadi sebuah kebuntuan gitu. Mudah-mudahan akan segera rebound lah. Pasar menanggapi positif artinya kira, begitu ya. Bukan karena wajah Pak Prabowo yang hari ini kelihatan cerah begitu. Ya, tentu kalau lihat bahasa tubuh, komunikasi nonverbalnya, menurut saya seperti semuanya menjadi lebih baik. Semuanya menjadi lebih baik. Tapi seperti Mas Bambang tadi bilang, kecerdasan Jokowi, saya juga merasa bahwa ada pertanyaan tentang political gain, siapa yang lebih untung, dan itu menurut saya ada di pihak Jokowi, karena ini adalah paling tidak follow untuk saat up ini ya, follow up dari setelah pengumuman KPU kan Pak Prabowo belum ngaku, sampai dibawa ke MK masih juga tanpa ada gerakan-gerakan setelah selesai, dan sekarang menurut saya sudah di ujung gitu. Ya, walaupun reaksinya para pendukung beragam. Ya, saya kira begini ya, pertama kalau menurut saya sih, kalau kita lihat pengalaman negara Amerika Serikat gitu misalnya, bangsa Amerika itu cukup cerdas. Mereka biasanya memilih presiden di Gedung Putih, itu selalu partainya jadi minoritas di Capitol Hill, karena mereka menjaga check and balances itu ya. Dan itu saya kira yang menyebabkan Amerika mungkin bisa maju seperti sekarang gitu. Kita kan penyakitnya tuh kolusi. Ya, kalau para pemegang kekuasaan yang harusnya check balances malah para sohib, wah yang rugi itu rakyat banyak, karena mereka bagi-bagi aja di antara mereka. Jadi menurut saya sebetulnya cukup sehat dengan KMP ini menduduki dominasi di parlemen. Dan yang jangan salah, yang juga sangat diuntungkan Jokowi adalah ketika Jokowi terpilih jadi presiden, ekspektasi itu demikian tinggi dari masyarakat ya, seperti Obama barangkali dulu. Tapi begitu move dari KMP menggagalkan dan mendominasi parlemen, kempes itu ekspektasi. Sehingga menurut saya ekspektasi terhadap Jokowi sekarang lebih manageable. Sehingga kemungkinan masyarakat kecewa atas kinerja Jokowi itu lebih kecil. Karena masyarakat sekarang, dan marahnya itu masyarakat kalau gagal itu bukan pada Jokowi. Ini karena parlemen brengsek, wakil rakyat brengsek. Jadi ini tiba-tiba ada satu keadaan yang tadinya kita tuh semua khawatir. Wah, ini akan ada Obama efek. Ekspektasi terlalu tinggi, ya. Lalu tiba-tiba ekspektasi itu tidak dicapai. Tapi sekarang istri saya saja yang nggak suka politik, itu kemarin berapa minggu marah-marah terus, ini wakil rakyat brengsek mau ngapain gitu ya. Jadi ini lucu ini. Jadi ada suatu ekspektasi kemarahan. Sudah ketemu istri belum hari ini, kira-kira komentarnya ya. apa? Dia kaget ya Pak, lihat bahwa selamat ulang tahun, dan emang cerdas sekali menurut saya itu ya. Iya, tapi ini keuntungan ada di Jokowi begitu kan? Nah, dari sisi Prabowo apa ya kira-kira yang bisa dipetik kalau gitu? Ya, kalau keuntungan atau kerugian itu menghitungnya agak sukar di dunia politik ya. Mungkin kalau hanya sekedar simpati, tentu dua-duanya mendapat simpati. Orang yang anti Prabowo pun waktu Pilpres pasti sekarang memaafkan beliau, ya. Apalagi yang anti Jokowi, dengan dia datang merasa bahwa Jokowi ini negarawan. Jadi ini mix emotion aja, dan ini memang saya kira kita akan menyaksikan di hari-hari mendatang keharuan-keharuan politik semacam ini. Misalnya hari Senin nanti ada pertemuan Presiden SBY dengan Jokowi di istana ya. Itu nanti akan haru biru lagi. Jadi memang masyarakat kita ini melodramatik ya. Jadi melihat drama-drama yang ditampilkan oleh pemimpin-pemimpin politik, tokoh-tokoh nasional itu selalu terkesima, tersihir. Tapi dengan cepat, ini meneruskan Mas Bambang, dengan cepat juga awas Jokowi. Kalau gagal sedikit, bisa langsung bubble. Apalagi kalau beneran jadi dari MPR mau naik kereta kencana, wah itu pasti langsung kritiknya banyak. Katanya pakai andong. Iya, kalau pakai andong, bayang loh kalau pakai kereta kencana.
Ya, tapi paling tidak ini bagaimana ya, terkesan lebih sejuk dari semula gitu kan, yang ramai itu lebih disukai pasar mungkin. Ya, karena itu menurut saya kalau boleh melanjutkan tadi sedikit, saya kira karena itu ya sistem pemilihan langsung itu saya kira memang harus kita patok jadi harga mati betul. Karena saya kira saya sih terus terang masih menyisakan reserve lah dari segala melodrama politik ini ya kan, kita nggak langsung bilang bahwa nanti ini never happy ending story gitu for the rest 5 years. Tapi saya kira kelihatan sekali bahwa dengan sistem politik yang terbuka, yang langsung, ini politisi-politisi ini juga punya kejengahan tersendiri kalau dipersepsikan oleh publik bahwa dia ini menjegal pembangunan, penjegal pemerintah yang dipilih secara demokratis gitu, sampai Pak Hasim sibuk sekali meralat ucapannya di ya gitu. Jadi saya kira ini yang kalau bicara untung rugi, saya kira sistem insentifnya harus kita jaga bahwa, dan sistem insentif politik yang sekarang saya kira terrefleksi dalam segala melodrama politik ini ya di sistem pemilihan langsung ini. Melodrama politik begitu kan Mas Bas, saya setuju karena kan ya, Bang Don. Iya, saya setuju bahwa kondisi ini mungkin sementara. Jadi ini bisa diselesaikan dulu lah. Untuk tanggal 20 ada kerikil yang bisa dilewati, kira-kira begitu. Bahwa nanti kemudian setelah itu panas lagi, itulah demokrasi. Dan itu kan justru colorfulnya demokrasi kita kan ada di sana gitu. Dan ini tradisi yang menarik, yang sebetulnya yang mengejutkan kita adalah kita tidak pernah berpikir bahwa itu bisa terjadi sekarang ini gitu. Karena kemudian kan Jokowi melakukan safari politik dan dia tahu jantung persoalan itu ada di siapa, dan dia mulai membuka dengan siapa. Kan mengikuti pertemuan dengan ARB, lalu kemudian bertemu dengan Prabowo. Dan saya rasa untuk menyelesaikan kerikil menuju tanggal 20 di mana pendukung Prabowo juga sudah harus melihat, oh ada sesuatu yang berubah dari pimpinan kita gitu. Kemudian pendukung orang yang juga tidak suka Prabowo dulu juga melihat, oh tidak seperti yang kita rasakan bahwa hidup politik itu seolah-olah hidup mati gitu, hitam putih. Jadi ada wilayah di mana kemudian ekstase atau katup pengaman itu bisa dibuka untuk kemudian kita sendiri merasa itu oke gitu, kira-kira ya akan begitu gitu. Sebelum pelantikan memang banyak orang kemudian agak khawatir dengan kondisi politik kan, ketika kemudian dilakukan safari politik berderet-deret itu dengan dari mulai pimpinan parlemen, kemudian ke ARB, P3 sudah ketemu juga, dan kemudian sekarang Prabowo, lebih untuk mengamankan jangka pendek atau akan berdampak pada jangka panjang? Saya jangka pendek ini penting karena Anda bayangin ya, kalau diboikot, tahu-tahu pada saat pelantikan presiden tidak quorum, kan kebayang tuh apa yang terjadi gitu loh. Tapi paling enggak sekarang itu sudah aman, ya, karena semuanya sudah menyatakan mendukung. Soal ke depan lagi, wah who knows lah. Nilainya sebetulnya dari awal tidak akan terjadi boikot. Karena setajam-tajamnya konflik antara dua kelompok, kita masih bangsa yang sopan. Pada saat presiden dilantik itu kan upacara khidmat, disaksikan oleh seluruh dunia, lalu ada belasan tamu-tamu negara. Nggak mungkin lah kita mempermalukan diri sendiri gitu. Ya, jadi saya kira waktu itu memang teror bahwa akan ada macam-macam itu cuma sekedar teror saja ya. Oke, tapi paling tidak hasilnya sekarang ada pertemuan-pertemuan yang kemudian berakibat sangat sejuk. Dan yang menarik tadi menarik itu jangka yang panjang. menarik sebetulnya saya kalau kita lihat komunikasi nonverbalnya, itu pertemuan itu ada aspek-aspek genuine ya, yang kalau kita lihat Prabowo itu spontan memberikan penghormatan militer kepada panglima tertinggi. Sementara seperti biasa Jokowi itu karena orang sipil membungkuk begitu, menarik itu bagi saya, dan itu genuine komunikasinya gitu. Karena gimana kalau kau lihat yang begitu? Iya, saya kira maka itu mumpung masih saling membungkuk, saling menghormat, lagi melodrama, saya kira kalau dari ekspektasi market kan dua, satu kabinet ya kan, kita ingin punya kabinet yang dream team, yang kedua kan BBM. Jadi saya kira mumpung lagi melodrama, lagi saling menghormati begitu, dan ini saya khawatir mungkin cuma bertahan sebulan, 2 bulan. Jadi saya kira harga BBM segera dinaikkan supaya
Iya, supaya ini dampaknya karena akan long lasting Iya. gitu. Tepat terhadap untuk masuk struktur hal yang APBN penting kita. sesudah ini begitu ya Betul, Mas Karania betul. ya. Ya, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda.